Dharma Vidya Adiguna dari Kampus Prajurit Teknokrat STTHL Bumi Moro, Surabaya. Bersama saya Sertu Julia Suryadika, perbarui informasi Anda dengan berita sepekan STTHL yang dikemas dalam STTHL News berikut ini. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-62 Korps Wanita TNI Angkatan Laut, Komandan STTHL Laksamana Pertama TNI Muklis beserta 6 prajurit Srikandi Kowal STTHL mengikuti acara kegiatan olahraga bersama di lapangan Aru AAL Bumi Moro, Surabaya, Selasa 14 Januari 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Pangkotama Wilayah Surabaya, Ibu Jala Senastri, dan seluruh Kowal wilayah Surabaya. Olahraga dimulai dengan pemanasan, dilanjutkan dengan senam aerobik, dan diakhiri dengan jalan sehat yang mengelilingi AAL. Acara olahraga bersama ini dibuka secara resmi oleh Gubernur AAL, Laksamana Muda TNI Dato Rusman. Dalam sambutan Komandan Kodiklatal, Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah, yang dibacakan Gubernur AAL, menyampaikan dan mengucapkan Selamat Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 kepada prajurit Kowal yang beragama Kristen dan Katolik. Diharapkan perayaan Natal juga Tahun Baru ini dapat dijadikan sumber semangat pengabdian yang lebih besar dalam tugas sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Setelah kegiatan olahraga bersama selesai, dilanjutkan acara lomba memanfaatkan bahan-bahan daur ulang untuk membuat gaun indah sebagai wujud kreativitas dan inovasi yang mendukung tema HUT kali ini. Kegiatan ini juga memberikan contoh positif dalam hal kesehatan fisik dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan semangat juang yang tinggi, Kowal dapat terus menjadi motor penggerak di kalangan prajurit wanita TNI Angkatan Laut dalam mendukung pelaksanaan tugas yang semakin menantang di masa depan. Mahasiswa Prodi D3 Teknik Informatika Angkatan 18, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, melaksanakan ujian proposal di Kampus Prajurit Teknokrat STTHL Bumi Moro, Surabaya, Rabu 15 Januari 2025. Di hari berikutnya, mahasiswa Teknik Informatika Cyber juga melaksanakan ujian proposal bertempat di Gedung Miangas Kampus Prajurit Teknokrat STTHL Bumi Moro, Surabaya. Ujian ini menjadi langkah penting bagi mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Para mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian yang mencakup berbagai aspek dalam bidang teknik informatika dan teknologi cyber. Ujian proposal ini dihadiri oleh 3 dosen penguji, yang terdiri dari 1 dosen internal STTHL dan 2 dosen dari luar STTHL. Dosen penguji internal, Letkol Laut Khusus Zainal Syahlan. Sementara itu, dosen penguji eksternal, Letkol Laut Elektronika Isnadi, dan Lektor 3D Hendra Kusuma yang bertindak sebagai ketua penguji. Ujian proposal ini juga menjadi bukti komitmen STTHL dalam melahirkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan teknologi yang berkembang pesat. Diharapkan mahasiswa yang telah melewati ujian ini dapat melanjutkan penelitian mereka hingga tahap skripsi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan teknologi informatika di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2025, Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Muklis mengikuti upacara di KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat, Polin Lamil, Jakarta, Rabu 15 Januari 2025. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Dalam amanat Kasal menyampaikan bahwa masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk menjaga integritas dan keutuhan wilayah, telah ditunjukkan di berbagai peristiwa pertempuran laut sepanjang Perang Kemerdekaan. Selaras dengan semangat Jalsveva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Berharap peringatan Hari Dharma Samudra ini dapat menginspirasi bangsa Indonesia dan mendorong upaya nyata
dalam mengembalikan tradisi kejayaan Indonesia sebagai bangsa pelaut, yang tidak hanya tangguh dalam menjaga kedaulatan wilayah laut, tetapi juga unggul dalam memanfaatkan potensi kelautan untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Di tempat berbeda pula, Hari Dharma Samudra diperingati di KRI Surabaya. Dirwin Diploma STTHL, Letkol Laut Teknik Aristri Karahmadi, mewakili Komandan STTHL, mengikuti upacara tabur bunga yang dipimpin oleh Pangko Armada RI, Laksamana Madya TNI, Denny Hendrata. Sementara itu di lingkungan STTHL, upacara Hari Dharma Samudra juga dilaksanakan di lapangan kampus prajurit Teknokrat STTHL dengan Irup Seklem STTHL, Kolonel Laut Elektronika Erpan Sahiri. Dengan komandan upacara, Mayor Laut Teknik Syafrizal Irfan. Upacara ini diikuti oleh seluruh sivitas akademika STTHL. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi seluruh peserta untuk mengenang kembali perjuangan para pahlawan laut yang berjuang di medan perang dan juga memberikan inspirasi dalam menciptakan bangsa yang kuat di bidang maritim. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, memimpin ujian proposal tesis mahasiswa Prodi S2 Asro Angkatan 11 gelombang pertama secara daring dan luring bertempat di kampus prajurit Teknokrat STTHL Hidros Jakarta, Kamis 16 Januari 2025. Mahasiswa Prodi S2 Asro Angkatan 11 ini menjalani ujian sidang proposal sebagai bagian dari tahapan pendidikan mereka. Sidang proposal ini berlangsung di kampus prajurit Teknokrat STTHL Surabaya dengan dihadiri oleh dosen pembimbing, penguji, diantaranya Laksamana Pertama TNI Muklis, Kolonel Laut Teknik Okol Sri Suharyo, Kaprodi S2 Asro, Letkol Laut Khusus Joko Purnomo, Kaprodi S1 Teknik Mesin, Letkol Laut Khusus Eko Kristiono, dan Mayor Laut Teknik Apil Kuku Susilo. Ujian ini merupakan langkah penting bagi para mahasiswa untuk menguji kelayakan dan kualitas penelitian yang akan mereka lakukan sebagai bagian dari tesis mereka. Ujian sidang proposal ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi para mahasiswa untuk lebih serius dalam mengembangkan riset mereka, serta membuka peluang bagi STTHL untuk menghasilkan ilmuwan dan praktisi di bidang teknologi yang dapat berkontribusi pada kemajuan teknologi pertahanan Indonesia. Dengan selesainya sidang proposal ini, para mahasiswa dapat melanjutkan ke tahapan penelitian yang lebih mendalam dan siap untuk menyelesaikan program S2 mereka dengan hasil yang optimal. Kapoldos Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Teknik Wawan Kusdiana, memimpin ujian proposal mahasiswa D3 Angkatan 18 tahun 2025 yang berlangsung di ruang kelas Gedung Pulau Miangas, Kampus Prajurit Teknokrat STTHL Bumi Moro, Surabaya, Selasa 14 Januari 2025. Ujian ini merupakan bagian dari rangkaian evaluasi untuk menilai kelayakan penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa D3 sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Dalam ujian proposal, para mahasiswa mempresentasikan hasil kajian awal terkait topik penelitian. Bertindak sebagai dosen penguji adalah Kaprodi D3 Teknik Mesin STTHL, Letkol Laut Teknik Pompi Pratisna. Selain itu, Dr. Ahmad Baidowi, dosen dari luar STTHL, turut berperan dalam memberi penilaian yang objektif terhadap kualitas dan kelayakan penelitian mahasiswa. Kegiatan ujian proposal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki pondasi yang kuat sebelum melaksanakan penelitian yang lebih lanjut. Dengan adanya dosen penguji yang berkompeten, baik dari STTHL maupun luar, diharapkan mahasiswa dapat menerima panduan yang tepat untuk memperbaiki dan menyempurnakan proposal. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Yoyok Nurkarya Santosa, memimpin ujian sidang proposal mahasiswa Prodi S2 Asro,
Angkatan 11 Gelombang 2 yang digelar secara daring dan luring dari Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Hidros Jakarta, Jumat 17 Januari 2025. Sidang proposal ini juga dihadiri oleh para dosen penguji dan pembimbing, diantaranya adalah Kolonel Laut Pelaut Yoyo Nurkarya Santosa, Kolonel Laut Teknik Okol Sri Suharyo, Kaprodi S2 Asro, Letkol Laut Khusus Joko Purnomo, Kadep Akademik, Letkol Laut Teknik Ayub Rifai Prabowo, dan Mayor Laut Teknik April Kuku Susilo, yang turut memberikan masukan dan evaluasi terhadap proposal yang diajukan. Dengan adanya ujian sidang proposal ini, diharapkan para mahasiswa dapat memperkuat kompetensi mereka serta menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi kemajuan dunia dan pertahanan Indonesia. Ketua CBS Jalasnastri Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Nyonya Emilia Muklis, menghadiri acara puncak hari ulang tahun ke-62 Korps Wanita Angkatan Laut wilayah Surabaya, berlangsung secara khidmat. Kegiatan ini mengangkat tema Kowal Kreatif dan Inovatif guna menumbuhkan semangat juang serta profesionalisme prajurit wanita TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Dilaksanakan secara daring dan luring dari Jakarta. Dalam kesempatan ini, Kasal memberikan sambutan yang penuh semangat, menekankan pentingnya peran Kowal dalam mendukung tugas-tugas Angkatan Laut. Keberadaan Kowal juga merupakan bukti nyata bahwa wanita juga dapat menjalankan peran ganda dalam kodratnya sebagai ibu rumah tangga, sekaligus sebagai prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh. Melalui peringatan HUT ke-62 ini, Kowal wilayah Surabaya menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan profesionalisme dan dedikasi mereka dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Dengan semangat juang yang tinggi, Kowal tetap berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi tantangan di masa depan, baik di medan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Letkol Laut Elektronika Robert Sirait bersama 9 personil Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut mengikuti perayaan Natal 2024 bersama TNI, Polri, PNS, dan masyarakat wilayah Kogarta 3, Surabaya yang diselenggarakan di Gereja Mawar, Saron, Surabaya, Jumat 17 Januari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar instansi dan masyarakat, serta memperingati kelahiran Yesus Kristus dalam suasana yang penuh kebersamaan dan kedamaian. Dalam acara tersebut, Letkol Laut Elektronika Robert Sirait mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan untuk mengikuti perayaan Natal bersama dari berbagai elemen masyarakat. Perayaan ini menjadi momen yang sangat penting untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kami, baik itu anggota TNI, Polri, dan masyarakat. Berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan untuk mempererat hubungan antar sesama, khususnya di wilayah Surabaya. Melalui kegiatan Natal bersama ini, diharapkan terjalin hubungan kerjasama antara aparat keamanan, pemerintahan, dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan serta kedamaian di Surabaya. Selain itu, perayaan ini juga menjadi momentum untuk berbagi kebahagiaan, menguatkan nilai-nilai toleransi, dan mempererat soliditas di tengah masyarakat yang majemuk. Demikian berita sepekan STTAL, kami Sertu Julia beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Jawa Seva, Jaya Mahe.